Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun kegiatan pembelajaran kita hari ini masih dilakukan secara daring atau online, tidak ada pembelajaran tatap muka secara langsung, Ibu harap kamu tetap belajar dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif bersama saya Ibu Eka. Adapun materi kita hari ini adalah alat pemadam api ringan atau disebut sebagai APAR. Nah, untuk materi ini kamu bisa membacanya di buku paket Teknologi Dasar Otomotif bab 2 tentang alat pemadam api ringan halaman 18 sampai halaman 28. Dan juga bisa dibaca di LKS Teknologi Dasar Otomotif halaman 9 sampai halaman 13. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini ada dua. Yang pertama, yang 3.2, itu kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensinya adalah mengklasifikasi alat pemadam api ringan. Kemudian ada kompetensi dasar 4.2, secara praktikum atau praktek kamu mampu menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, selain tentang kompetensi dasar, kamu semua juga perlu tahu terlebih dahulu apa indikator dan tujuan pembelajaran sebelum kita mulai belajar. Jadi kamu tahu ke arah mana nanti kegiatan pembelajaran ini setelah selesai, apa manfaatnya bagi kamu. Yang pertama ada mengklasifikasi jenis-jenis api, yang kedua menganalisis jenis dan fungsi APAR dalam perbengkelan otomotif. Kemudian tujuannya juga ada dua, yang pertama, setelah kita selesai melakukan kegiatan pembelajaran tentang APAR, Ibu selesai menjelaskan, kamu bebas untuk bertanya, kamu bisa mengamati video, kamu bisa mengerjakan soal, kita berdiskusi, maka setelah semua proses itu selesai, kamu diharapkan bisa atau mampu mengklasifikasi jenis-jenis api itu apa saja dengan benar. Dan yang kedua, kamu mampu menganalisis jenis dan fungsi APAR di dalam perbengkelan otomotif sesuai dengan jurusanmu. Kenapa kita perlu belajar APAR? Ingat, setiap pekerjaan itu ada resikonya. Termasuk di dalam perbengkelan otomotif itu memungkinkan terjadinya kebakaran sebagai salah satu risiko kerja. Jadi untuk meminimalisir dampak, kamu perlu tahu cara menanggulangi apabila saat kebakaran itu terjadi. Nah, apa itu api? Api adalah reaksi kimia berantai yang melibatkan proses oksidasi. Proses oksidasi itu berarti proses kimia yang memerlukan oksigen atau mengikat oksigen di dalamnya. Supaya api itu terjadi, maka oksigen harus diikat dalam porsi atau jumlah yang sesuai dan dalam tempo yang cepat. Di saat kondisi api tidak lagi bisa dikendalikan atau tidak lagi sesuai dengan yang dibutuhkan, maka pada saat itu sudah terjadi yang namanya kebakaran. Nah, api tidak terbentuk begitu saja. Ada 3 faktor atau ada 3 bahan yang harus bersatu atau bertemu supaya api itu terjadi. Apa saja bahan tersebut? Yang pertama, ada bahan yang mudah terbakar. Artinya di satu tempat itu ada bensin, minyak, kertas, atau kayu. Kemudian faktor pembentuk api yang kedua itu adalah suhu yang tinggi atau disebut titik nyala. Kalau di dalam dunia otomotif, titik nyala itu biasa disebut sebagai peletup. Penyebabnya apa? Bisa gesekan, bisa loncatan listrik, bisa percikan api, bisa panas, bisa juga tekanan. Dan faktor yang ketiga adalah terdapat oksigen dalam jumlah yang cukup untuk terjadi reaksi api atau pembakaran. Jadi syaratnya ada 3. Ada bahan yang mudah terbakar, ada suhu yang tinggi, dan ada oksigen. Nah, anak-anak, ketiga faktor tersebut kemudian digambarkan dalam sebuah segitiga yang disebut sebagai segitiga api atau fire triangle. Nah, kamu bisa lihat. Nah, di situ ada dia digambarkan ketiganya. Di sisi sebelah bawah ada bahan bakar, di sebelah kanan yang warna merah itu ada panas atau titik nyala, lalu di sebelah kiri itu ada udara atau oksigen berarti. Selanjutnya api atau kebakaran itu bisa kita bedakan atau kita klasifikasikan menjadi 4 kelas sesuai dengan tingkat keparahannya.
Yang pertama ada disebut sebagai kebakaran atau api kelas A. Itu berarti kebakarannya terjadi dari bahan yang biasa terbakar atau yang mudah terbakar. Contoh kayu, kertas, pakaian. Nah, kemudian jenis alat pemadamnya itu tidak sembarangan. Ada yang jenis alat pemadam yang sesuai untuk jenis kebakaran tertentu. Kalau kebakarannya karena kelas A, akibat kayu, kertas, pakaian, maka jenis alat pemadam yang bisa kita pakai itu yang berbahan dasar air. Nah, yang kedua, kebakaran atau api kelas B. Ini diakibatkan oleh bahan cairan yang mudah terbakar. Kalau tadi yang pertama itu padat, yang mudah terbakar. Yang kedua ini kelas B, cairan yang mudah terbakar. Contohnya apa? Minyak bumi atau gas. Nah, jenis alat pemadam yang sesuai untuk kebakaran kelas B adalah jenis busa sebagai alat pemadam pokoknya. Kalau klasifikasi api kelas C, itu sering disebut sebagai kebakaran listrik. Karena terjadi akibat adanya korsleting listrik atau letupan listrik atau kebocoran listrik. Pokoknya dia terjadi pada alat-alat yang menggunakan arus listrik di dalamnya. Jenis alat pemadamnya apa? Yaitu kita menggunakan jenis kimia dan gas. Nah, kebakaran yang terakhir yaitu kebakaran atau api kelas D. Ini kebakaran yang terjadi pada logam seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, sodium, dan yang lain-lain. Kita bisa pakai jenis alat pemadam, yaitu jenis khusus dari bubuk kimia yang kering. Lalu, apa itu APAR? APAR itu singkatan dari alat pemadam api ringan. APAR itu sebuah benda berbentuk seperti tabung, bisa kamu lihat di gambar. Nah, dia berfungsi untuk memadamkan api. Di dalamnya itu ada zat kimia khusus yang bisa memadamkan api. APAR ini jenisnya ada 5, disesuaikan dengan klasifikasi atau jenis kebakaran yang terjadi. Apa saja jenis APAR? Yang pertama adalah APAR berbahan air. Yang kedua, APAR berbahan debu kering. Ketiga, APAR ini dia terbuat atau berbahan dasar karbon dioksida atau CO2. Yang keempat, APAR ini berbahan dasar busa. Yang kelima, berbahan dasar gas halon. Nah, di slide kali ini Ibu menampilkan jenis alat pemadam apinya dan jenis kebakarannya. Kamu lihat, kalau kebakarannya kelas A, lihat yang paling atas, itu misalkan terjadi karena kayu, kertas, kain, plastik, dan sampah, maka alat pemadam api ringannya yang bisa kita pakai itu yang di checklist. Yang tidak boleh itu yang diberi tanda silang. Lalu di situ dibuat ada tanda tepat sekali, berarti yang paling cocok itu mana? Air, di kolom pertama. Kalau kebakarannya kelas B akibat bahan cair, maka yang bisa kita gunakan itu APAR jenis busa, CO2, kimia kering, dan halon. Yang tidak bisa apa? Air. Kalau dia yang kelas D lagi di bawah itu bahan cair, sama ya. Yang bisa kita gunakan apa, yang tidak bisa kita gunakan itu air. Kalau dia kelas C, dia berbahan gas LPG. Kalau dia kelas E, di sini dibuat kelas E, tapi di buku dia dibuat kelas D. Dia berbahan terjadi pada peralatan listrik atau alat-alat kerja yang melibatkan arus listrik di dalamnya. Intinya kalau dia di checklist berarti sesuai, kalau dia diberi tanda silang berarti tidak sesuai. Nah, sampai di situ kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu memahami apa yang Ibu jelaskan tentang alat pemadam api ringan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mesin konversi energi. Jadi jangan lupa belajar di rumah, persiapkan dirimu tentang materi mesin konversi energi. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas. Banyak-banyak berlatih mengerjakan soal di LKS dan di buku paket, agar kamu semakin pintar, semakin menambah pengetahuan dan wawasan. Kalau ada yang tidak dimengerti, sudah berusaha untuk mencari tapi tetap tidak mengerti, kamu bisa bertanya pada Ibu di forum diskusi kita. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam sehat dari Ibu untuk kita semuanya.